Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor konsumer. Yang pertama ada UNPR, kedua ICBP, ketiga INDF, keempat HMSP, kelima GGRM, dan keenam Mayor. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada UNPR. UNPR hari ini ditutup di level harga 6.825 sama harga penutupan pada hari kemarin. Dan kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR masih didistribusi yang cukup besar oleh broker asing ya. Ada JP, CS, AK, BK, dan PK. Ditampung tipis-tipis ya oleh broker retail YP, CC, PD, NI, KK di top 5-nya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR menarik menurut saya karena membuat doji di area supportnya 6.800. Jadi untuk besok kemungkinan ada peluang untuk naik. Bisa sampai menguji lagi 7.000. Ini resisten minor yang terbentuk dari 26 Februari ya. Bahkan ini dari dulunya support minor dari 13 Januari ya. Dia sempat mempertahankan 7.000-nya ini dan akhirnya dia breakdown. Jadi peluang juga cukup bagus untuk besok. Yang mau spekulasi buy ya bisa sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kalau dilihat volume meningkat walaupun nggak signifikan, tapi UNPR membentuk doji. Jadi ada peluang untuk rebound. Reboundnya mungkin terbatas ya. Kalau melanjut naik ya bagus, kalau mampu breakout 7.000 ya bagus. Cuman bisa juga ini rebound terbatas atau rebound range sideway-nya. Kan UNPR sekarang ada di support sideway-nya. Support sideway-nya ada di 6.800. Resistennya ada di 7.250. Kalau ditarik upside-nya ya lumayan untuk swing trade kalau seminggu ataupun 7 hari cukup bagus. Ya, sesuaikan trading plan-nya, disiapkan, dan ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Ya, keputusan jual beli di tangan Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi seperti itu untuk UNPR, kemungkinan besok bisa rebound. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ICBP. ICBP hari ini ditutup naik 1,16% ke level harga 8.700. Kalau dilihat dari transaksi, asing masih terus jual saham ICBP. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP memang lagi didistribusi oleh KZ, YU, BK, OD, RO ya. Cukup signifikan juga nilainya dan yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP menurut saya cukup bagus ya. Bisa ada berpotensi untuk besok kembali melanjutkan kenaikan karena volume hari ini meningkat yang signifikan, dan juga ICBP candlenya hari ini menutup penuh candle 2 hari sebelumnya. Dan di candle kemarin ICBP membuat doji, di candle sebelumnya juga membuat doji. Jadi ya peluang ICBP masih ada berpotensi ke atas, terdekat ke 9.000 dan 9.190 atau 9.200. Kalau itu mampu di breakout, ICBP bisa lanjut. Tapi kalau gagal breakout ya kemungkinan ICBP bisa sideway di range harga 8.400 supportnya dan resistennya di 9.200. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, garis biru sudah di atas garis 0 walaupun masih di bawah perbatasan garis 0 atau di daerah oversold, tapi cukup bagus ya. Tinggal nunggu 1-2 hari ke depan kemana arahnya, apakah mampu lanjut naik atau malah kembali koreksi. Tapi kalau dilihat dari formasi candlenya ya dia ini harusnya lanjut, bisa sampai 9.000 besok atau lusa untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada INDF. Hari ini rebound naik 2,86% ke level harga 6.275. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF masih didistribusi oleh YP, YU, CS, tapi ditampung juga oleh broker asing. Ada Citigroup,
BK, tapi nilainya belum signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP setelah membentuk candle doji dan hari ini ICBP breakout 6180 dan breakout dynamic support EMA 20. Jadi peluang masih sangat bagus untuk INDF lanjut naik terdekat menguji 6400 ya. Kalau itu mampu lewat ke resisten trendline downtrendnya di 6600. Ke situ arah untuk INDF minggu ini. Semoga bisa ya. Dan stokastiknya juga sangat bagus. Sudah golden cross dan sudah ke arah ke atas. Indikator MACD-nya juga sangat bagus, mengarah ke atas. Walaupun masih di daerah oversold, tapi sudah membentuk golden cross. Dan bar chart di atasnya juga terbentuk lumayan tinggi. Jadi yang punya dari bawah, hold aja. Arah INDF masih berpotensi ke atas. Cuman untuk mengkonfirmasi apakah ini tanda-tanda pembalikan arah belum bisa. Karena dia masih di bawah trendline downtrendnya di 6600. Kalau dia mampu breakout ya minimal bisa di 6800. Bisa tanda-tanda akan bullish reversal ya. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Apakah masih bisa spekulasi buy? Ya sesuaikan aja. Kalau mau cut loss di bawah 6000 ya bisa buy di harga sekarang. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada HMSP. HMSP hari ini ditutup naik 7,86%, cukup luar biasa ya. Kalau harga 1440, akhirnya HMSP naik lagi ke 1400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP ya biasa aja, nggak terlihat yang signifikan antara akumulasi dan distribusi, hampir-hampir sama. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP hari ini akhirnya mampu breakout, dan breakout base-nya ini ya, sempat 2 hari dia di bawah base-nya ini. Base yang ini garis biru, blok biru ini yang saya buat, dan hari ini di breakout 1400, peluang sangat bagus untuk HMSP lanjut menguji resisten terdekat di 1480. Di situ ada EMA 60 garis hitam dan 1500. Kita pasang resistannya di 1500. Nah, sini. Jadi peluang HMSP masih akan lanjut ke atas. Yang sudah punya dari bawah hold aja. Yang punya dari atas yang lama sudah pegang HMSP ya. Semoga ini tanda-tanda HMSP untuk pembalikan arah, tapi belum bisa mengkonfirmasi ya. Bisa aja ini rebound terbatas dan ternyata dari dia besok bisa lanjut ke 1500, tapi saat dia mencoba breakout, HMSP false breakout dan mengarah ke bawah lagi ke 1400. Bisa seperti itu, dan HMSP akan sideways di range harga supportnya 1400, resistannya di 1500. Jadi sekitaran 100 poin untuk dia sideways. Cocok untuk yang mau swing trade ya. Kita cek upside ya, lumayan lah ya untuk swing trade di 6%. Kalau dapat dalam 7-10 hari ya cukup besar. Beli aja dekat support, jualnya dekat resisten, tektokan aja seperti itu. Nanti beli lagi di bawah kalau memang dia arah ke bawah. Tapi kalau dia mampu breakout ya pasang trailing stop biar ikut follow the trend aja. Ya seperti itu aja untuk HMSP, masih peluang ke atas untuk besok. Dan juga HMSP ya bisa dikatakan confirm membuat lower high barunya di 1300. Dan juga HMSP terkonfirmasi membuat lower high baru di 1330. Ini dia membuat doji ini kemarin ya. Nih, doji dan akhirnya mantul. Ya, seperti itu aja untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada GGRM. GGRM hari ini ditutup naik 2,11%, kalau harga 37.375. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Masih besar juga nilainya ya. Masih didistribusi untuk GGRM oleh asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ya memang GGRM didistribusi oleh broker asing. Ada KZ yang cukup besar di 23.000, ada AK, BK, GR, MS, dan CG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM hari ini setelah 4 hari tektokan atau membuat base di area support, akhirnya dia breakout. Tapi masih sangat perlu hati-hati karena masih di bawah 40.000. Jadi untuk mengkonfirmasi GGRM ini bisa pembalikan arah ya kalau dia sudah naik di atas 40.000. Ya terkonfirmasi GGRM tidak akan ke bawah 40.000 lagi. Kalau confirm breakout, arah selanjutnya terdekat 43.000 dan bahkan bisa ke 45.000 sampai 46.000. Karena itu adalah resistance sideways yang terbentuk
dari September 2020. Sempat tektokan ya juga GGRM di 40.000 supportnya dan resistennya di 46.000. Ya seperti itu aja untuk GGRM. Semoga ini tanda-tanda untuk dia mulai pembalikan arah, tapi belum bisa mengkonfirmasi kecuali GGRM sudah di atas 40.000. Minimal dia harus tutup di atas 40.000. Kalau dilihat dari indikator MACD, garis biru sudah mulai menyempit, akan membentuk golden cross kalau besok GGRM mampu breakout dari 38.000 dan juga breakout dari resisten EMA 20-nya nih. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk tapi tipis. Ya, seperti itu aja untuk GGRM ya. Masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan terdekat ke 38.000 aja. Nggak usah muluk-muluk, 38.000 itu mampu di breakout, cukup bagus untuk GGRM minggu ini. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Mayor. Mayor hari ini ditutup naik 2,21%, kelepas harga 2.770. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi oleh SKI, BCS, JP, PG, dan KZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor pelan-pelan tapi pasti ya mengarah ke atas setelah membentuk double bottom dan dia breakout neckline-nya. Neckline double bottom Mayor ada di 2.700 dan dia breakout, dan hari ini juga volumenya makin meningkat ya. Udah beberapa hari volumenya terus meningkat. Jadi peluang bagus untuk Mayor yang punya dari bawah. Follow the trend aja, arah selanjutnya Mayor bisa ke 2.900 sampai 3.000. Itu adalah resistance sideway yang terbentuk dari Desember 2020. Apakah ini bisa mengkonfirmasi untuk dia confirm breakout 2.700? Sepertinya akan mengkonfirmasi karena indikator MACD juga sudah membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi dan stokastiknya sudah golden cross lagi dan sangat tajam mengarah ke atas. Jadi peluang sangat bagus untuk Mayor lebih tinggi naiknya. Ya, seperti itu aja untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Sido. Sido hari ini ditutup naik tipis 1,27%, kelepas harga 795. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Dari tanggal 5 Februari 2021 asing baru 3 hari jualan, selebihnya asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Sido malah didistribusi tapi nggak signifikan ya karena akumulasinya juga cukup lumayan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sido masih mencoba untuk naik menguji 800. Untuk besok masih berpeluang Sido akan menguji lagi 800 dan kalau mampu lewat atau minimal tutup ya ada potensi bagus melanjutkan kenaikan Sido ke 820. Dan juga Sido hari ini membentuk candle doji dan volume ya lumayan lah dari volume hari sebelumnya ya. Kalau terlihat ini nah ya, dan terlihat juga lumayan lebih tinggi dari volume 2 hari sebelumnya. Dan indikator MACD sudah membentuk golden cross dari tanggal 1 Februari. Dan ini masih terus ke atas, jadi masih ada peluang untuk Sido lanjut terdekat sampai menguji 820 bisa untuk Sido minggu ini ya. Kita lihat aja. Ya, seperti itu aja untuk Sido. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading dan bingung cari saham yang bagus untuk dibeli, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Bisa DM Instagram di Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau chat admin Telegram, linknya ada di deskripsi. Dan benefit yang didapat, Bapak Ibu setiap hari dapat rekomendasi saham-saham untuk fast trade, swing trade, dan juga untuk disimpan 3-9 bulan. Juga boleh free konsultasi portofolio selama berlangganan dalam 1 bulan. Jadi bisa klik linknya di deskripsi, chat admin, atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.